jelaskan terkait dengan bagaimana cara menginstal dan menggunakan SAP Exam Browser. Langkah pertama adalah kita harus mendownload dulu ke website official dari SAP Exam Browser itu. Buka perambah ataupun browser Anda, cari di Google SAP Exam Browser. Di sini ada alamatnya sapexambrowser.org. Ini adalah official dari website exam browsernya. Oke, kemudian kita klik pada link tersebut untuk diarahkan ke SAP Exam Browser. Kemudian berikutnya lihat di bagian download, ya, di bagian download. Jadi kalau misalnya ini di bagian download news, bagian download, ataupun di sini di bagian download kita akan mendownload program SAP Exam Browser ini. Klik download untuk Windows karena aplikasi ini karena sistem operasi ini menggunakan Windows. Klik download untuk Windows. Jika aplikasi lain menggunakan yang iOS ataupun yang lainnya, itu ada di bawahnya informasinya. Oke. Ini akan diarahkan ketika kita klik link download tersebut, itu akan diarahkan ke sourceforce.net, akan di-download secara otomatis. Oke, jadi jika download ini akan jalan dalam beberapa saat, kan otomatis jalan. Kemudian kita nanti buka di kita akan buka di Windows-nya yang ini, SAP Exam Browser. Jalankan file installernya, ya. Kita jalankan file installer untuk SAP Exam Browser ini. Pilih yes, ya. Pilih yes. Kemudian berikutnya perhatikan SAP Exam Browser ini akan menyiapkan untuk install. Selanjutnya pilih next. Kemudian jika ada license agreement, pilih yang I accept. Next. Perhatikan destination foldernya akan disimpan di program files x86 dan SAP Exam Browser foldernya. Kemudian tinggal klik install. Oke, kita tunggu beberapa saat. Proses instalasi akan berjalan dari SAP Exam Browser ini. Oke, perhatikan ada informasi SAP Exam Browsernya ini sudah selesai diinstal. Kita klik finish. Langkah berikutnya adalah ini kan sudah selesai proses instalasi. Langkah berikutnya kita akan mengkonfigur supaya SAP Exam Browser ini bisa mengakses website sce.it.ac.id. Perhatikan di program C, tadi foldernya program file x86, kemudian lihat di SAP Exam Browser, perhatikan bagian file yang namanya SEB config tool, double klik file itu. Ya, double klik, tunggu beberapa saat untuk melakukan konfigurasi. Oke, perhatikan di sini start URL-nya kita ganti ini menjadi https sce.it.ac.id. Oke, ini sudah seperti ini. Konfigurasi file, kita klik save setting, selesai. Oke, ini untuk konfigurasi file yang lainnya, tapi kita cukup di sini untuk di tab general untuk mengeset URL di sce.it.ac.id. Oke, kita exit.
Kalau misalnya sudah selesai untuk konfigurasi, selanjutnya di sini kita bisa buka di bagian pencarian ini, Save Exam Browser. Oke, kita bisa jalankan. Proses berikutnya kita menjalankan Save Exam Browser. Setelah ini dijalankan, maka kita bisa lihat tampilannya akan mengarah langsung ke website sceit.ac.id. Nah, pada tampilan ini, maaf suaranya agak serak. Pada tampilan ini kita bisa lihat di bagian bawah ataupun di bagian atas itu ada tanda kali, nanti untuk bisa digunakan untuk keluar dari Save Exam browsernya. Di bagian bawah ada tanda, sebelah pojok kanan bawah ada tanda untuk keluar, juga bisa digunakan untuk keluar dari Save Exam browser. Kita masukkan username dan passwordnya untuk masuk. Oke, kemudian berikutnya yang akan dilakukan adalah menggunakan Save Exam browser ini untuk ujian atau quiz. Kemudian kita masuk ke dalam mata kuliah yang di dalamnya ada quiz. Sebagai contoh di sini. Oke, sebagai contoh di sini ya, ada quiz yang sudah dibuat. Ini contohnya. Tapi sebelum quiz, karena akun saya sedikit berbeda, kita akan mengganti peran dulu menjadi mahasiswa. Oke. Oke. Di sini ada quiz. Klik pada quiz tersebut dan perhatikan kita bisa mencoba quiz sekarang. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini tidak bisa diakses tanpa browser Save Exam browser ini. Kita coba quiz sekarang. Ini waktunya 30 menit. Start attempt. Ini ada 5 pertanyaan. Kita bisa bisa menjawab. Oke, ini ada contoh saja. Jadi akan cepat dalam memberikan jawaban atau dummy ya, jawaban dummy. Ini next page, setiap soal 1 halaman. Ini adalah contoh soal esai. Kalau tadi soal jawaban pendek, ini contoh soal esai. Berikutnya ini adalah contoh multiple choice. Next page lagi, ini adalah contoh soal esai juga. Ini contoh soal benar salah. Oke, ini selesai. Perhatikan ketika setelah menyelesaikan ujian, ini ada yang jawaban 4 ini, pertanyaan 4 ini belum dijawab. Perhatikan di sini, ini yang sudah dijawab. 1, pertanyaan 2, pertanyaan sudah dijawab. Ternyata pertanyaan 4 ini ada keterangan yang belum dijawab. Kita bisa navigasi ke dalam pertanyaan 4 ini untuk membuka kembali. Kemudian kita bisa jawab di sini. Ya. Oke, selanjutnya kita di sini ya, kita bisa kasih flag ya. Di atas ini ada, ini kita kasih flag sebagai penanda ya. Ini jawaban sudah disimpan. Ini dia ditandai dari 2. Maksudnya apa ditandai dari 2? Ini adalah bobot nilainya biasanya. Ini bobot nilainya 2 gitu. Oke. Ini di soal terakhir nomor 5. Ya, di soal terakhir nomor 5 kita lihat di bagian bawah itu ada finish attempt. Finish attempt berarti kita ketika sudah yakin bahwa semua soal sudah bisa dijawab, dikerjakan dan lakukan finish attempt. Oke. Kemudian kita lihat, ini kan kita sudah ada yang ditandai, ada flag-flagnya. Kemudian berikutnya kita submit all.
ya, dan finish. Oke. Ada konfirmasi, dialog box konfirmasi, kita klik submit all dan finish. Oke, selesai. Demikian ya proses menggunakan SAP Exam Browser. Perlu diperhatikan juga untuk mahasiswa yang akan melakukan. Lihat di sini, percobaan yang diperbolehkannya itu bisa sekali, 2 kali, atau 3 kali. Ini tergantung dari dosennya. Waktunya juga harap diperhatikan. Kemudian batas waktu 30 menit ini adalah batas waktu dalam mengerjakan soal. Nanti penilaiannya nilai tertinggi. Jadi kalau misalnya ada seperti ini diperbolehkan 5 kali, berarti 5 kali boleh mencoba. Nilai yang akan di kalkulasi, nilai akhir adalah nilai yang tertinggi dari percobaan itu. Ya, kadang dosen 1 kali, berarti harus diperhatikan benar-benar untuk menjawab dengan benar dengan waktu yang disediakan.